Pasti mamanya tahu kalau dirinya masih diam berdiri di depan pintu. Segera ia masuk kamar dan bersiap-siap seperti apa yang mamahnya perintahkan. Entahlah, mungkin kali ini ia harus menyingkirkan pikiran buruk tentang mamahnya yang tiba-tiba mengajaknya sarapan bersama teman papahnya. Entah kemana Elvina sekarang akan dibawa pergi. Yang pasti, mama dan papahnya membuat Elvina heran karena sedari tadi kedua orang tuanya tidak berhenti tersenyum. Elvina, kamu yang sopan ya di depan teman papa. Jaga sikap dan ucapan. Amanah Ratna, seraya melihat putri cantiknya yang sedang duduk manis di belakang pengemudi. Benar banget sayang. Apa kata mamah kamu? Ini bukan sekedar teman. Bisa dibilang udah kayak saudara sendiri. Jadi kamu harus baik-baik nanti di sana. Timpal papahnya. Elvina memutar bola matanya malas. Ia sudah mendengar itu ketika turun tangga, menemui ayah dan mamahnya di rumah. Ia juga sudah mendengar itu ketika hendak memasuki mobil. Dan sekarang, ia lagi-lagi mendengar pesan yang sama dari keduanya. Apa mereka tidak cukup mengatakan itu hanya sekali saja? Batin Elvina. Kamu dengar apa kata mama dan papa kan sayang? Ujar papahnya sambil tersenyum. Iya pah, jawab Elvina. Di tengah asiknya Elvina memandang keluar jendela mobil, tiba-tiba ada sebuah tangan kekar berkulit putih menyentuh tangannya yang saat ini berada di atas pahanya. Sontak saja itu membuat Elvina terkejut setengah mati. Matanya membulat dan besar ketika melihat sosok laki-laki yang tidak asing, yaitu sosok laki-laki yang selalu mengganggunya akhir-akhir ini. Lo ngapain di sini? Bagaimana kalau nyokap dan bokap gue ngelihat lo? Bisa pingsan mereka karena wajah lo itu nyeremin dan dingin. Ujar Elvina berbisik sehingga kedua orang tuanya tidak mendengar perkataan Elvina barusan. Tenang saja sayang, mereka gak akan bisa ngelihat aku dan mendengar suara aku. Karena hanya kamu saja, wanita yang terpilih yang bisa melihat dan mendengar suara aku. Ujarnya. Menurutnya ia sudah tersenyum manis pada Elvina. Tetapi di mata Elvina, senyumnya itu menyeramkan, sehingga membuat seluruh bulu kuduknya menghambur keluar. Elvina memasang wajah marah dan memutar kedua bola matanya malas. Dan tangannya mengepal seakan ia ingin meninju wajah sosok laki-laki tersebut. Apa niat itu ia urungkan agar tidak menimbulkan keributan yang fatal? Ngapain lo kesini? Dan ada urusan apa lo sama gue? Tanya Elvina ketus melipat kedua tangannya. Sampai ketemu nanti. Ujarnya kemudian menghilang dari pandangan mata Elvina, sehingga membuat Elvina mengumpat. Sebenarnya dia itu makhluk yang berwujud seperti apa sih? Dengan mudahnya dia datang dan menghilang begitu saja. Batin Elvina. Dan sedikit menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di depan rumah yang memiliki pagar menjulang tinggi berwarna hitam keemasan. Elvina yakin pemilik rumah ini pasti orang kaya. Dan benar saja, ketika mereka memasuki garasi setelah diperintahkan oleh penjaga keamanan di depan, Elvina bisa melihat jelas depan halaman rumah tersebut. Sangat megah, mewah dan luas. Tidak terbayang jika ia memasuki rumah bak istana itu. Wah, ini rumah apa istana? Seumur-umur hidup gue, baru kali ini gue datang ke rumah yang sangat megah. Ujarnya kagum. Tapi kok gue ada ngerasa kayak merinding gitu ya? Sambungnya sambil menyentuh tengkuk lehernya. Ayo sayang, nanti lihat-lihat lagi.
Sekarang kita masuk, ajak Ratna yang hanya diangguki oleh Elvina. Hai, akhirnya kalian datang juga. Aku kangen banget sama kamu deh Ratna. Gimana kabar kalian? Baik kan? Sapa seorang wanita cantik seusia dengan mamahnya Elvina ketika mereka tiba di depan pintu utama. Kamu bisa saja. Aku dan semuanya baik, jawab Ratna seraya terkekeh pelan. Sudah, jangan ngobrol di luar, nggak baik. Ayo silakan masuk. Takas seorang pria yang datang di belakang wanita tadi. Setelah memasuki rumah itu, mereka langsung digiring oleh penghuni rumah ke meja makan. Elvina yang jalannya lumayan lama, tertinggal jauh dengan keempat manusia yang tengah asik mengobrol itu. Ketika tiba, rupanya wanita itu baru menyadari adanya Elvina sekarang. Ini anak kamu, Nah. Aku sampai lupa kalau dia dibawa. Ujar wanita itu seraya terkekeh pelan lalu menghampiri Elvina. Sini sayang, duduk dulu. Maaf, tante tadi nggak lihat kamu. Abis kasihkan ngobrol sama mama kamu sih, ujarnya lagi. Elvina hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, lalu duduk di samping mamahnya. Nama kamu siapa sayang? Kenalin, tante ini Tante Adara. Dan ini Om Chris, orang tua calon suami kamu. Katanya memperkenalkan diri sambil tersenyum manis. Elvina terbatuk tiba-tiba. Ia merasa tertohok mendengar kalimat wanita yang ada di depannya ini, yang ternyata bernama Adara. Apa-apaan ini? Apa ia sekarang lagi di prank? Apa ada kamera saat ini yang sedang memantau gerak-geriknya dari kejauhan? Inikah yang dimaksud sarapan pagi di rumah teman yang sudah dianggap seperti saudara sendiri? Rasanya Elvina ingin berteriak. Kamu gak apa-apa Elvina? Ratna, tolonglah kasih minum dulu anak kamu itu loh, ujar Adara pada Elvina, karena sekarang Adara sudah duduk di seberang meja makan. Elvina langsung meminum air yang disodorkan oleh mamanya. Seraya tersenyum kaku menatap Adara di seberang meja makan. Saya Elvina tante, jawab Elvina seusai meminum airnya. Ia masih mempertahankan senyuman terpaksanya. Hatinya mulai menggerutu kesal kepada kedua orang tuanya yang rupanya sudah diam-diam menipu dirinya. Kamu cantik banget sayang. Gak salah tante jodohin kalian, ujar Adara yang hanya ditanggapi senyuman canggung dari Elvina. Anak tante belum datang. Tunggu sebentar lagi ya, dia lagi di dalam perjalanan. Sambung Adara yang rupanya sangat antusias melihat Elvina. Pasalnya, hanya Adara yang sedari tadi terus berbicara, sedangkan kedua orang tuanya hanya tersenyum-senyum sendiri seperti di mobil. Wahai kehidupan, apakah gue saat ini sudah memasuki kehidupan Siti Nurbaya? Perjodohan. Gue tahu, kalau sampai sekarang gue Jones, jomblo ngenes. Tapi kagak kayak gini juga kali, dijodohin segala. Wahai Tuhan, apakah engkau berpihak padaku atau pada orang tuaku? Batinnya berteriak. Maaf terlambat, ujar seorang laki-laki yang baru saja bergabung di acara sarapan bersama. Dan di saat itu juga Elvina mendongakkan kepalanya menatap ke suara tersebut. Mata mereka saling bertemu, namun dengan pandangan yang berbeda. Elvina memandang dengan sorotan mata terkejut. Tetapi lelaki itu dengan sorot mata tajam, dingin, ditambah dengan senyum menyeramkan itu. Lo, bukannya... Kalimat Elvina terhenti karena mamanya seketika memijak kaki Elvina, meminta Elvina untuk bersikap lebih sopan lagi. Ini dia, calon suami kamu sudah datang. Kenapa ekspresi kamu seperti sudah mengenali anak tante? Apa sebelumnya kalian pernah bertemu? Tanya Adara pada Elvina.
Belum, jawab suara tersebut dengan nada dinginnya. Dia bukannya makhluk aneh yang selalu ngikutin gue itu. Wajah dan bentuk senyumannya sama, gak ada yang berbeda. Bahkan dia manggil gue dengan sebutan sayang. Lah, tapi kenapa sekarang dia bersikap seperti itu seolah-olah dia gak mengenali gue? Batinnya di saat melamun. Calon suami? Apakah dia benar-benar calon suami gue? Kok jahat banget nyokap dan bokap gue jodohin gue sama makhluk astral seperti dia? Sambung batinnya seraya mengembuskan nafasnya kasar. Kenalkan, dia anak tante. Tampan kan? Ujar Adara seraya tersenyum gembira. Tampan dari mananya? Wajahnya saja sudah kayak iblis terkutuk kayak gitu. Tampanan pantat kuali yang ada di dapur gue lagi dibandingkan wajah dia. Cibir Elvina di dalam batinnya. Aku bisa mendengar semuanya. Ujar lelaki tersebut tiba-tiba menatap Elvina tajam. Sedangkan 4 pasang mata tertuju menatap lelaki tersebut. Tetapi dia seolah tidak peduli sedikit pun. Namanya Brian Ilyas Osmond, putra tunggal dari keluarga tante. Dan kamu Brian, ini Elvina, calon istri kamu. Sambungnya yang menatap kedua bergantian. Brian, ujar Brian datar pada Elvina setelah mengambil tempat duduk di depan seberangnya tanpa berjabat tangan. Elvina, balas Elvina dengan senyuman ramahnya yang terpaksa. Melihat wajah Brian sama seperti melihat wajah kerajaan Inggris zaman kuno. Kulitnya yang putih dengan hidung mancung, bibir merah tipis, mata birunya dan rambut hitamnya yang tersisir rapi ke samping, serta badan yang tegap tinggi. Terselip rasa curiga yang semakin dalam karena dia sosok laki-laki yang sama yang sudah mengganggunya selama 1 minggu ini, plus akan menjadi calon suaminya. Sikapnya yang dingin dengan senyum menyeramkan itu membuat Elvina masih belum menerima perjodohan ini. Ya sudah, jika sudah berkenalan, mari kita semua sarapan bersama. Ujar Chris, suami dari Adara, menginterupsi dan semuanya mengangguk, lalu mulai menyantap makanan dengan keadaan hening. Selesai sarapan bersama, semuanya berkumpul di ruang keluarga milik Chris dan Adara. Dengan wajah serius, papa dari Elvina membuka suara setelah berbincang serius dengan Chris tadi. Jadi langsung saja pada intinya, kami berempat berniat menjodohkan kalian berdua. Mungkin kalian sudah tahu, mungkin juga dua-duanya menolak. Tapi kami berempat berharap kalian berdua mau menerimanya. Karena semuanya sudah selesai kami urus. Ujarnya membuat mata Elvina melotot, tapi tidak dengan Brian. Dia terlihat santai seperti tidak ada beban di pikirannya. Papa, lirih Elvina. Ada apa Elvina? Tanya papahnya. Maaf papa, aku kan sudah nolak perjodohan ini. Ujarnya sedikit berbisik, khawatir jika keluarga Brian tersinggung. Papa kan sudah bilang sayang, mau tidak mau kamu harus mau. Dan pernikahan kalian akan dilaksanakan 2 minggu ke depan. Jelasnya membuat Elvina lagi-lagi melotot tidak percaya sama kegigihan papahnya. Iya nak, kami ingin kalian bersama. Dari tante dan mamah kamu mengandung kalian. Kami sudah berjanji akan menikahkan kalian jika melahirkan seorang putra dan putri. Adara bersuara seraya menatap mata Elvina memohon. Tapi kalian menjodohkan kami karena janji yang sudah bertahun-tahun lamanya kan? Atau mungkin janji itu juga sudah hilang? Jawab Elvina yang sudah tidak tahan dengan paksaan perjodohan ini. Kamu ini ada-ada saja sayang. Mana ada janji hilang? Kami menjodohkan kalian berdua bukan cuma ingin menepati janji saja, melainkan kami ingin bersaudara dengan menjadi sesama mertua dan memiliki cucu yang sama. Ujar Ratna yang diangguki setuju dari Adara.
Terus gimana bisa secepat itu pernikahannya akan diadakan? Protes Elvina. Tenang saja, kami sudah membereskan semuanya. Mulai dari gaun, cincin kami pun sudah menyiapkannya. 2 minggu lagi acaranya diadakan. Jadi kami sekarang hanya melakukan perkenalan. Saya harap kalian bisa melakukan perkenalan di lain waktu setelah ini. Pendekatan agar kalian saling mengenal satu sama lain. 2 minggu sudah sangat cukup dan setelah itu kalian menikah. Kali ini Chris yang menjelaskannya. Hai novelers yang Mimin cintai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mimin mengucapkan terima kasih kepada novelers yang selalu memberikan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya. Bagi novelers, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang baru singgah di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya dong, agar Mimin makin semangat upload setiap harinya novel-novel terbarunya Mimin. Nah, kalian jangan khawatir, novel dari Mr. Sio Is My Husband belum tamat ya novelers. Itu akan Mimin lanjutkan hingga episodenya tamat. Sebelum episode novel Mr. Sio Is My Husband-nya tamat, Mimin upload novel terbaru. Pasti semuanya sudah tahu kan, yaitu novel Mr. Devil My Husband. Mimin minta maaf untuk semuanya karena hari ini Mimin belum bisa upload novel Mr. Sio Is My Husband. Insya Allah besok Mimin akan upload episodenya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, sahabat novelers, akan Mimin upload kedua novel tersebut. Tetap stay tune ya, pasti pada penasaran kan dengan episode keselanjutan dari novel Mr. Devil My Husband ya. Tetap stay tune ya di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Selamat menyaksikan.